Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mulia Nur Fatimah dari kelas 3E dengan NIM 4012411139. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum diplomatik. Hukum diplomatik sendiri merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur tentang hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik, baik itu duta besar, konsulat, maupun misi diplomatik lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang damai, tertib, dan saling menghormati. Prinsip pertama dalam hukum diplomatik adalah prinsip kedaulatan negara. Artinya, setiap negara yang berdaulat memiliki hak penuh untuk mengatur urusannya sendiri, tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam konteks diplomatik, kedaulatan ini tercermin dalam penerimaan atau penolakan terhadap misi diplomatik suatu negara. Misalnya, sebuah negara berhak menerima atau menolak penunjukan seorang duta besar dari negara lain. Hal ini menegaskan bahwa hubungan diplomatik harus selalu dilandasi dengan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing pihak. Prinsip kedua adalah persamaan derajat antar negara. Hukum diplomatik mengajarkan bahwa semua negara, baik negara besar maupun kecil, maju maupun berkembang, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional. Jadi, tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda hanya karena ukuran wilayah atau kekuatan ekonomi suatu negara. Contoh nyata prinsip ini adalah dalam pergaulan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di mana setiap negara memiliki satu suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Prinsip berikutnya adalah non-intervensi. Artinya, perwakilan diplomatik suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara penerima. Fungsi mereka hanyalah untuk mewakili, melindungi, serta menjalin hubungan, bukan untuk ikut campur dalam politik domestik negara lain. Misalnya, seorang duta besar tidak boleh memberikan komentar yang bersifat provokatif terkait kebijakan dalam negeri negara penerima. Karena itu, dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Kemudian, prinsip keempat, prinsip kekebalan dan imunitas diplomatik. Prinsip ini adalah yang paling dikenal luas, yaitu kekebalan dan imunitas diplomatik. Hukum diplomatik memberikan hak khusus kepada para diplomat agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa tekanan. Beberapa bentuk kekebalan diplomatik antara lain, yang pertama itu kekebalan pribadi, di mana seorang diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh aparat negara penerima. Yang kedua, ada kekebalan yurisdiksi pidana, perdata, dan administratif. Artinya, diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan negara penerima, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur hukum internasional. Yang ketiga, kekebalan tempat, kediaman dan kantor kedutaan, di mana gedung kedutaan dianggap sebagai wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh negara penerima tanpa izin. Prinsip ini sangat penting agar para diplomatik dapat bekerja tanpa rasa takut, sekaligus menjaga hubungan harmonis antar negara. Namun, kekebalan diplomatik bukan berarti kebal hukum sepenuhnya. Negara pengirim
tetap memiliki kewajiban untuk mengatur atau memanggil pulang diplomatnya jika terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, terdapat pula prinsip saling menghormati dan kerjasama. Negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik harus saling menghormati kebudayaan, sistem politik, serta kebijakan masing-masing. Prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antar negara dan mencegah terjadinya konflik. Misalnya, ketika ada perbedaan pandangan politik, diplomatik tetap harus menjaga etika, sikap profesional, serta berusaha mencari solusi yang damai. Prinsip terakhir yang juga sangat penting adalah penyelesaian sengketa secara damai. Hukum diplomatik mendorong agar setiap perselisihan antar negara diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau forum internasional seperti Mahkamah Internasional. Prinsip ini sesuai dengan Piagam PBB yang menekankan bahwa perdamaian dunia harus dijaga dengan mengutamakan jalan damai, bukan dengan kekerasan atau perang. Nah, berarti dari penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum diplomatik pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan hubungan antar negara yang tertib, saling menghormati, dan damai. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara, persamaan derajat, non-intervensi, kekebalan diplomatik, saling menghormati, serta penyelesaian sengketa secara damai adalah fondasi utama dalam menjaga keharmonisan hubungan internasional. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa melihat betapa pentingnya hukum diplomatik dalam dunia modern, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.